Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan. Hari ini dari Mazmur 88, ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian, Mazmur Bani Korah untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mahalat Leanot. Nyanyian pengajaran Heman, orang Ezrahi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriaku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Demikianlah Mazmur 88 ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita membaca Mazmur, kita dapat menghayati perasaan, pemikiran dari pemazmur ini sendiri. Bagaimana ia meminta pertolongan dan memohon belas kasihan dari Tuhan untuk menyelamatkannya karena kondisinya yang sedang menuju kepada kematian. Ada bagian-bagian yang berkaitan dengan masa-masa atau momen kritisnya, ketika dia juga menyatakan bahwa orang-orang di sekitarnya tidak peduli, tidak memperhatikan, bahkan meninggalkannya. Mari kita perhatikan pembelajaran apa yang perlu kita renungkan berkaitan dengan duka cita, keluhan kepada Allah. Mazmur ini sebuah ratapan yang memilukan, yang menyedihkan, dan sedikit sekali menggambarkan penghiburan atau sukacita. Tetapi ketika kita menelusuri dan memikirkan awal hingga akhir dari Mazmur ini, yang nampaknya ada kedukaan, ada kesengsaraan, kita bisa memperhatikan sebenarnya ini sebuah pengalaman spiritual dari seseorang. Pikiran yang gelisah, duka cita yang membekas di hatinya, penderitaan lahiriah yang tak tertandingi kesakitannya, dan ingatan akan dosa-dosanya, bagaimana Tuhan murka pada dirinya. Pemazmur memberikan kepada kita suatu dorongan untuk bertobat, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Di tengah penderitaan duniawi, di tengah duka cita, pemazmur mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari kondisi tertekannya jiwa, murka Allah,
kefasikan para sahabatnya, permohonan dan seruan kepada Tuhan, serta permintaan dengan rendah hati kepada Allah untuk menyelamatkannya. Dari ayat 1 sampai 10, nampak sekali terbaca duka cita itu. Dan dengan penuh bijaksana kita bisa memperhatikan bagaimana pemazmur memohon kemurahan hati Tuhan. Sebagai seorang Lewi yang bersandar bergantung kepada Tuhan, pemazmur yang memimpin pujian itu bisa disebut juga sebagai nabi yang menuruti janji Allah, memberikan kepada kita gambaran bagaimana seseorang membutuhkan penghiburan ketika mengalami penderitaan, kesusahan, dan menuju kepada kematian. Pemazmur meminta agar kiranya Allah menyelamatkannya, karena kematian itu misteri, tidak mudah untuk dimengerti, tetapi menjadi kenyataan yang harus dilewati. Baik kita yang sedang menuju kepada kematian maupun mereka yang pada titik akhir dari kehidupan di bumi menuju kematian, terpisahnya tubuh dari roh. Tentu kita sebagai seorang Kristen yang berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, menghadapi penderitaan yang sangat menakutkan, kita bisa saja mengeluh karena penderitaan itu dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan mengulurkan tangannya, menggenggamnya, menghiburnya dari rasa takut. Kita juga berseru agar kiranya tiap saat dalam penderitaan dan kesusahan yang sangat menyakitkan tubuh maupun jiwa, maka pemazmur selalu mengarahkan doanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada manusia, bukan kepada apapun dan siapapun. Pemazmur sadar bahwa dirinya sedang sengsara, sedang berada dalam malapetaka dan kesukaran, bahkan jiwanya pun terikat pada penderitaan itu, perasaan mengalami kedukaan dan kesusahan. Tetapi sebagai orang Kristen, pemazmur mengajak kita untuk semangat, untuk bercanda bergantung kepada Tuhan, untuk meminta pemulihan semangat di tengah penderitaan. Biarlah kita juga, sekalipun berada di antara orang-orang mati, orang-orang yang mengerikan, orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, kita tidak putus asa dan kita memiliki satu sikap bersemangat dalam menghadapi kematian, karena kematian bukan akhir dari segalanya. Pemazmur menyadari keadaan dirinya dan tentu ia tahu bahwa Allah, jikalau murkanya sudah dinyatakan, tidak ada satu orang pun yang dapat menahan murkanya. Penderitaan dan murka Allah menjadi suatu kenyataan, keadilan Tuhan ditegakkan, kebenaran Tuhan dinyatakan, dan sekaligus kesucian Tuhan dipresentasikan. Pemazmur meminta supaya dia menghibur, Tuhan menghiburnya. Karena teman-temannya, saudara-saudaranya, orang-orang yang tadinya dekat, kenalan-kenalannya, justru menjauh, justru tidak memperhatikan, dan bahkan tidak memahami apa yang sedang dialami orang yang sedang menderita. Pemazmur mengatakan tidak dapat tahan lagi, merana, sengsara. Karena itu pemazmur memohon, dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, karena tidak bisa lagi aku tertahan. Itulah seruan pemazmur kepada Tuhan Allah di ayat 10 sampai 18. Pemazmur mengajukan beberapa kali pertanyaan, apakah yang kau lakukan keajaiban bagi orang mati? Bangkit dan bersyukur kepada Tuhankah orang yang sudah mati? Dapatkah kasih-Mu nyata kepada umat-Mu? Dan diberitahukankah keajaiban-keajaiban-Mu? Seruan kepada Tuhan, teriakan kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan menunjukkan betapa seperti orang yang putus asa pemazmur ini. Tetapi tidaklah demikian, ia menyadari pertanyaan-pertanyaan tentang hidup dan kehidupannya, derita dan kesusahannya itu hanya mungkin bisa diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan pertanyaan yang sangat penting untuk diperhatikan, mengapa ya Tuhan kau buang aku? Ini suatu perasaan yang mendasar, karena seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap dirinya. Memang kita sering berhadapan pada titik seperti itu, ketika susah, ketika sulit, ketika tidak berdaya, ketika orang lain meninggalkan kita, tidak peduli pada kita, dan sebagainya. Kita sering berkata, mengapa Tuhan meninggalkan aku? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Jawaban tidak.
Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak pernah membiarkan ciptaannya sendirian. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang memberi kehidupan. Tetapi pada momen-momen tertentu, pada saat-saat kita mengalami kesulitan dan sampai pada titik di mana kita menuju kematian, kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Itulah seruan pemazmur, kejujurannya, ketulusannya berdoa, kesungguhannya kepada Tuhan, memberikan kepada kita suatu dorongan untuk di tengah penderitaan apapun, di tengah kesulitan apapun, jujurlah kepada Tuhan dalam doa. Supaya kita tahu bahwa iman kita teruji dan kita sungguh berserah ke dalam tangannya menghadapi semuanya itu. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam konteks saat ini, kondisi dan situasi perkembangan teknologi medis memberikan kepada kita seolah-olah kematian akan bisa diatasi, segala penyakit pasti bisa diobati. Jawabannya tidak. Semakin tambah orang yang sakit, semakin tambah segala kebutuhan adanya rumah sakit, adanya para medis, para dokter menunjukkan bahwa manusia sampai pada titik di mana tidak akan pernah menyelesaikan kematian. Kematian adalah musuh terakhir. Kematian tidak bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun kecuali kehidupan yang baru. Saya mengajak saudara untuk menerawang diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Sudah siapkah kita menghadapi kematian? Sudahkah kita mau dan memperlengkapi diri untuk menyadari bahwa kita akan meninggal dan kita akan berhadapan dengan kematian besok atau lusa? Kematian segera tiba, usia lanjut atau usia muda. Setiap orang akan mengalami kematian. Sudahkah kita sadari dan tahu bahwa setelah kematian kita akan berhadapan dengan kebangkitan untuk diadili, untuk dihakimi? Apakah kita sungguh orang yang sudah diselamatkan atau kita orang yang berada dalam kebinasaan? Tidak ada tempat netral, yang ada adalah kebinasaan kekal bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan hidup yang kekal bagi mereka yang telah ditentukan dari semula. Di manakah saudara berada saat ini? Bukan saudara dan saya yang memilih, tapi Tuhan yang menentukan. Pemazmur menyadari itu dan pemazmur mengungkapkan kegelisahannya menjelang kematiannya di tengah penderitaan sakit yang tak pernah kunjung sembuh. Kiranya Tuhan menolong saudara merenungkan fakta dari kehidupan ini, bahwa kematian adalah misteri, tetapi yang lebih misteri lagi adalah keselamatan setelah kematian, hidup kekal setelah kematian itu hanya diberikan, hanya dikasih, dikaruniakan kepada orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin.